Assalamualaikum, berjumpa lagi di video pembahasan soal IPA. Kali ini kita akan membahas soal PPAD IPA dari Kabupaten Bantul untuk tahap yang kedua. Soal nomor 1. Perhatikan gambar hasil percobaan pengukuran massa berikut. Nah, berdasarkan hasil pengukuran massa tersebut, selisih antara massa bola dan balok adalah titik-titik. Nah, kita hitung yang pertama massa bolanya, yaitu kita tambahkan semuanya 500 gram tambah 100 gram tambah 50 gram sama dengan 650 gram. Kemudian massa baloknya sama dengan, dilihat di sini, ini lengan yang pertama menunjukkan angka 80. Kemudian ini yang kedua menunjukkan angka 100 dan ini yang ketiga menunjukkan angka di sini 7,5 gram. Kalau kita tambahkan semuanya sama dengan 187,5 gram. Sehingga kita bisa hitung selisihnya dengan dikurangkan sama dengan 5, ini 2, yang ini 6, kemudian ini ada 4 gitu ya. Kemudian ini diubah menjadi kilogram dibagi 1000, komanya maju 3, 1, 2, 3, koma di sini ya 0,4625 kilogram. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 2. Seorang siswa melakukan pengukuran suhu benda menggunakan termometer seperti gambar berikut ini. Nah, yang pertama ini pada saat termometer skala Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius, termometer skala X akan menunjukkan angka berapa. Nah, jadi kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Skala yang ditunjukkan oleh termometer Celcius dikurangi titik tetap bawah per titik tetap atas Celcius dikurangi titik tetap bawah Celcius sama dengan skala yang ditunjukkan oleh termometer X dikurangi titik tetap bawahnya dibagi dengan selisih skala titik tetap atas dan titik tetap bawah, kita kurangkan. Nah, kemudian ini menjadi 40 per 100 sama dengan X dikurangi 15 per 125. Lalu kita sederhanakan, yang sebelah sini kita ringkas menjadi ini 2 per 5. Kemudian yang bawah ini kita sederhanakan, ini dapat 1, yang ini dapat 25. Kemudian kita kalikan silang, ini dikali ini sama dengan X dikurangi 15 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50, sehingga X sama dengan 50 ditambah 15, sehingga hasilnya X sama dengan 65. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 3. Perhatikan lambang atom, nomor atom, dan nomor massa unsur berikut ini. Ada Rb, rubidium, dengan 37 di bawah, 85 ada angka di atas. Jumlah elektron, proton, dan neutron secara berurutan adalah titik-titik. Nah, 37 ini adalah nomor atom yang melambangkan jumlah proton.
Sedangkan 85 ini adalah nomor massa yang melambangkan jumlah proton ditambah dengan neutron. Sehingga dari sini sudah kita peroleh jumlah protonnya sama dengan 37. Nah, karena atom itu netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 37 juga. Nah, kemudian karena nomor massanya 85 itu adalah jumlah proton ditambah neutron dengan protonnya 37, maka neutronnya sama dengan 85 dikurangi 37, sehingga jumlah neutronnya sama dengan 48. Sehingga secara berurutan elektronnya 37, protonnya 37, dan neutronnya 48. Sehingga jawabannya adalah D. Atau untuk menentukan jumlah neutronnya tinggal dikurangkan saja. 85 dikurangi 37 dari atas ke bawah seperti ini dikurangkan, itu diperoleh neutron. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Nah, proses pemisahan campuran yang sesuai dengan informasi gambar tersebut adalah, sudah hafal kalian ya, ini adalah destilasi, di mana terjadi dua peristiwa. Yang pertama, ini ada campuran yang titik didihnya berbeda. Pada saat dipanaskan, titik didih yang rendah akan mendidih terlebih dahulu kemudian menguap. Nah, sementara yang titik didih zat yang kedua belum tercapai sehingga masih belum mendidih. Yang sudah mendidih naik uapnya kemudian turun ke sini. Nah, di sini terjadi pendinginan. Jadi ada penguapan kemudian pendinginan, sehingga titik didih yang zat yang rendah maka akan di sini tertampung ya, tertampung di wadah yang di sini. Ini disebut dengan destilat. Nah, sehingga terpisah antara campuran yang satu dengan campuran yang kedua, yaitu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian nomor 5, perhatikan tabel perubahan warna larutan sebelum dan sesudah ditetesi dengan ekstrak kubis ungu. Nah, kalau air jeruk ini sebelum ditetesi kan warnanya kuning, sesudah ditetesi merah. Kemudian air sabun sebelum ditetesi warnanya putih, sesudah ditetesi hijau. Air garam sebelum ditetesi warnanya jernih, sesudah ditetesi warnanya ungu. Berdasarkan data di atas, apabila larutan S, M, dan P diuji dengan indikator kertas lakmus merah dan biru, maka kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kubis ungu ini dalam larutan asam akan berubah menjadi lebih cerah daripada ungu, yaitu merah, berarti yang ini adalah asam. Nah, kemudian pada kondisi basah maka akan berubah menjadi lebih gelap, yaitu warna hijau di sini. Ini basah. Kemudian air garam ini adalah netral. Dari situ kita bisa menyimpulkan larutan S, M, dan P. Nah, S di sini kan menunjukkan warna hijau sama dengan yang air sabun, berarti S-nya basah. Sedangkan yang M ini menunjukkan hal yang sama dengan air garam, berarti ini netral. Sedangkan yang P ini menunjukkan hasil yang sama dengan air jeruk, berarti asam. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kertas lakmus biru yang A ya, kertas lakmus biru akan tetap biru pada larutan S. Oke, tetap
botol. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada larutan M. Salah ya, tidak berubah di kondisi netral. Yang C, kertas lakmus merah dan lakmus biru berubah menjadi biru pada larutan M. Tidak, jadi yang merah tetap merah, yang biru tetap biru karena netral. Kemudian yang D, kertas lakmus merah dan lakmus biru tidak ada perubahan warna pada larutan P. Salah, pada asam itu lakmus biru akan menjadi merah, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6. Desti membaca label kemasan pada makanan seperti gambar berikut. Nah, berdasarkan informasi pada label kemasan tersebut, Desti menemukan adanya pemanis buatan. Nah, pemanis buatannya yang mana? Nah, ini sudah ada tulisannya mengandung pemanis buatan aspartam. Jadi jawabannya aspartam. Nomor 7. Sebuah balok bermasa 9 kg diberi gaya F, sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, jika di atas balok tersebut ditaruh balok lain bermasa 3 kg, percepatan sistem balok dengan gaya F menjadi titik-titik. Nah, F kita cari dulu berdasarkan hukum kedua Newton. Ini sama dengan M dikali A. Masanya 9 kg dikali percepatannya 6 sama dengan 54 Newton. Nah, dengan gaya 54 Newton ini kemudian dipakai untuk mendorong 9 kg ditambah dengan 3 kg, jadi masanya menjadi 12 kg. Maka percepatannya menjadi A sama dengan F dibagi M, sama dengan 54 Newton dibagi dengan masanya 12 kg. Nah, jadi A sama dengan 4,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar bola bermasa 2 kg yang dilemparkan ke atas. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik saat bola berada pada titik P adalah titik-titik. Nah, ini A, di sini B, di sini C. Nah, energi mekanik di setiap titik itu sama. Jadi saya tuliskan EM di A ini sama dengan EM di B. Energi mekanik di A sama dengan energi kinetik di A ditambah energi potensial di A. Energi mekanik di B, energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, energi kinetik di A itu sama dengan setengah dikali masanya 2 kg dikali V kuadrat, V nya 10 kuadrat ditambah energi potensial di A. Di sini karena belum ada ketinggian maka sama dengan 0. Kemudian energi kinetik di B ini yang ditanyakan ditambah energi potensial di B sama dengan M dikali G kali di H di B. M masanya 2, gravitasinya 10, kemudian ketinggiannya di B adalah, kalau dari C ke A itu 5 meter dan C ke B 1,5 meter,
maka H di B sama dengan 5 dikurangi 1,5, yaitu 3,5 meter. Jadi di sini 3,5. Sehingga ini kita hitung, kita coret yang ini, maka di sini 100 sama dengan EKB ditambah dengan 70, sehingga EKB sama dengan 100 dikurangi 70, hasilnya sama dengan 30 joule. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Perhatikan gambar posisi bulan di bawah ini. Beberapa fenomena yang mungkin terjadi akibat dari posisi bulan tersebut antara lain. Nah, bulan pada posisi 1 merupakan bulan baru yang mengakibatkan pasang purnama air laut. Nah, betul ya. Yang kedua, bulan pada posisi 2 merupakan bulan sabit. Salah. Di posisi 2 ini bulan setengah. Nah, setengah bulannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bulan pada posisi 3 merupakan bulan purnama yang mengakibatkan pasang perbani air laut. Yang ini salah, yang benar adalah pasang purnama. Pasang perbani di nomor 2 dan nomor 4. Kemudian yang nomor 4, bulan pada posisi 4, dilihat yang bagian atas ya, posisi 4 merupakan bulan paruh. Betul, seperti di nomor 2 dan 4, bulan separuh yang mengakibatkan pasang perbani air laut. Betul ya. Sehingga dari sini jawaban yang betul adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 10. 2 orang kakak beradik bermain jungkat-jungkit seperti pada gambar berikut. Massa kakak 60 kg. Ini 60 kg. Jika sang kakak bergeser ke belakang sejauh setengah meter dari sini, sejauh setengah meter berarti sampai di sini ya. Alternatif yang bisa dilakukan agar seimbang adalah titik-titik. Nah, yang pertama kita hitung dulu masanya adik ya, dengan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, di sini masanya adik adalah W. Nah, W dikali lengan bebannya di sini adalah 0,75 cm ya. Kemudian F-nya di sini sebagai masanya kakak 60 dikali LK. LK-nya 50 cm. Di sini saya tuliskan kilogramnya, nggak usah diubah ke Newton karena perbandingan kan di sini ya, kanan dan kiri kan nanti sama. Jadi biar langsung nanti ketemu ke kilogram saja. Nah, kemudian di sini W sama dengan 60 kali 50 dibagi 75. Kita coret. Ini 2, ini 3. Yang ini kita coret, ini 1, ini 20. Sehingga W-nya sama dengan 40 kg. Nah, jadi masanya adik 40 kg. Nah, kemudian jika kakak bergeser sejauh 0,5 meter, berarti lengan kuasanya menjadi 100 cm ya. Alternatif yang bisa dilakukan, yang pertama, adik mundur 0,75, berarti menjadi 1,5 meter atau 150 cm. Kita hitung untuk jawaban yang A. W 40,
dikali lengan beban 150 sama dengan F 60 dikali lengan kuasanya 100. Nah, ini hasilnya sama dengan 4 dikali 15 itu 60 tambah 00 6000 sama dengan 6000. Oke, yang A jawabannya sudah betul, berarti jawabannya adalah A. Namun kita bisa cek yang lain ya, yang B jelas salah ini karena ada beda dengan yang A. Yang C menambah beban untuk dibawa adik sebesar 30 kg. Berarti kalau adik 40 tambah 30 menjadi 70. Jadi di sini diganti 70. Otomatis salah ya. Salah. Untuk yang D, adik turun dan digantikan temannya yang memiliki massa 40. Berarti posisinya masih sama seperti semula. Otomatis ya masih berat di sebelah kanan karena ini tidak mundur. Nah, jadi salah ya yang D, salah karena tidak bergeser ke belakang.